Baiklah, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, lalu berikan komentar agar pembuat materi lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi berikutnya. Sebelum memasuki ke fungsi kuadrat, ada fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi dengan pangkat tertinggi 1. Contohnya adalah fx sama dengan 2x min 1. Artinya setiap x akan dikawankan dengan 2x min 1, atau y sama dengan 2x min 1. Jika kita buatkan tabelnya, kemudian kita masukkan bilangan-bilangannya. Kalau x nya 0, maka 2 kali 0 min 1, sehingga y nya sama dengan negatif 1. Kalau x nya 1, berarti 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga y nya 1. Kalau x nya 2, maka y nya 3. Kemudian kalau y nya 3, 2 kali 3 dikurang 1 sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan beberapa titik koordinat, ada 0, negatif 1, 1,1, 2,3, dan 3,5. Fungsi kuadrat. Kuadrat adalah fungsi dengan pangkat tertinggi 2. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat ditambah 1, atau bisa juga ditulis y sama dengan x kuadrat ditambah 1. Artinya setiap x akan dikawankan dengan x kuadrat plus 1, sehingga bisa saja nilai x yang berbeda memiliki kawan yang sama. Seperti x sama dengan negatif 1 akan dikawankan dengan negatif 1 dikuadratkan lalu ditambah 1 sama dengan 2. X sama dengan 1 pun akan dikawankan dengan 2, karena 1 kuadrat ditambah 1 juga sama dengan 2. Seperti sebelumnya, maka kalian juga bisa membuat beberapa koordinat dengan memasukkan ke persamaan fungsi kuadrat. Jadi kalau 0 x nya, maka y nya 1. Kalau x nya negatif 1, y nya 2. Kalau x nya 1, y nya juga 2. Kalau x nya sama dengan negatif 2, negatif 2 dikuadratkan itu sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian x nya 2, y nya juga sama dengan 5. Setelah kalian dapatkan koordinat dari persamaan fungsi kuadrat itu, maka sekarang kalian bisa membuat gambar dari fungsi kuadrat. Letakkan titik-titik yang sudah ada: 0,1, 1,2, 2,5, negatif 1,2, kemudian negatif 2,5. Lalu dihubungkan garisnya, terbentuklah fungsi kuadrat, gambar dari grafik atau grafik dari persamaan fungsi kuadrat. Rumus umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau a sama dengan 0, maka 0 kali x kuadrat itu hasilnya 0, sehingga dia bukan berupa fungsi kuadrat, dia merupakan fungsi linear. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola. Karenanya fungsi kuadrat sering disebut juga fungsi parabola. Nilai a akan mempengaruhi bentuk grafik fungsi kuadrat.
Jika A positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Sekarang perhatikan gambar dari fungsi kuadrat berikut. Yang sebelah kiri itu adalah fungsi kuadrat dengan A negatif. Kalau A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah, jadi memiliki titik puncak maksimum. Sedangkan kalau A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas atau memiliki titik lembah, titik puncak terendah. Demikianlah sekilas tentang bagaimana memprediksi atau menggambarkan grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A untuk positif maupun negatif. Sekarang kita coba membuat koordinat dari persamaan fungsi kuadrat. Ada 4 contoh persamaan fungsi kuadrat, lalu kita coba membuat koordinatnya dengan menggunakan tabel. Kita mulai dari Y sama dengan X kuadrat. Jika X-nya 0, maka Y-nya juga 0, karena 0 kuadrat itu sama dengan 0. Lalu jika X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian jika X-nya 2, maka Y-nya 4. Sehingga kita dapat 3 koordinat 0,0, 1,1, dan 2,4. Kita coba berikutnya membuat koordinat untuk persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X min 1 dikuadratkan. Jika X-nya 0, maka Y-nya 1. Jika X-nya 1, Y-nya 0. Lalu jika X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga didapat 3 koordinat 0,1, 1,0, dan 2,1. Berikutnya Y X plus 1 dikuadratkan. Y sama dengan X plus 1 dikuadratkan. Didapat juga 3 koordinat 0,1, 1,4, dan 2,9. Berikutnya adalah Y sama dengan X min 2 dikuadratkan. X-nya 0, 0 min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Lalu X-nya 1, negatif 1 dikuadratkan sama dengan 1. X-nya 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, lalu dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga kita dapat 3 koordinat 0,4, 1,1, dan 2,0. Coba perhatikan perbedaan hubungan antara grafik Y sama dengan X kuadrat dengan grafik Y sama dengan X min 1 dikuadratkan. Lalu hubungan dengan Y sama dengan X kuadrat dengan grafik Y sama dengan X plus 1 dikuadratkan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau diperhatikan baik-baik, ternyata grafik dari Y sama dengan X min 1 dikuadratkan dihubungkan atau ditinjau dari Y sama dengan X kuadrat, itu terletak satu satuan di bawahnya. Kemudian kalau dia plus 1 dikuadratkan, Y sama dengan X plus 1 dikuadratkan dihubungkan dengan Y sama dengan X kuadrat, itu ternyata terletak satu satuan di atasnya. Sekarang kita pelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimal atau optimum serta titik optimal atau titik optimum. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik menjadi dua sama besar. Kemudian nilai optimal atau optimum itu adalah angka tertinggi atau terendah dari grafik untuk sumbu Y. Titik optimal atau disebut titik optimum, juga bisa kadang-kadang disebut dengan titik puncak, itu adalah koordinat tertinggi
atau terendah dari grafik. Jadi ini hubungannya dengan sumbu simetri dan nilai optimum. Bisa dilihat di gambar, itu sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, kemudian nilai optimumnya Y sama dengan 4, lalu titik puncak atau titik optimal atau optimum itu 1,4. Jika diketahui persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan B per 2A. Nilai maksimum atau minimumnya adalah Y negatif D determinan per 4A. Determinan itu adalah B kuadrat min 4AC, atau bisa juga ditulis Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Titik optimal atau optimumnya atau titik puncaknya itu adalah B per 2A, negatif D per 4A. Sekarang kita coba mengerjakan soal. Ini contoh soal. Diketahui fungsi kuadrat dengan persamaan fx sama dengan 3x kuadrat min 10x plus 9. Tentukan satu persamaan sumbu simetrinya, dua nilai optimumnya, kemudian yang ketiga koordinat titik optimumnya. Sekarang kita coba jawab bersama-sama. Kalau dilihat dari persamaan fungsi kuadrat, terlihat di situ A itu adalah bilangan di depan X kuadrat sama dengan 3. Lalu B itu bilangan di depan variabel X negatif 10. Lalu C itu adalah bilangan tanpa variabel 9. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan sumbu simetri X sama dengan B per 2A. Jadi negatif 10 per 2 kali 3. Jadi negatif 10 per 6. Hasilnya adalah negatif 1, 2 per 3. Lalu kita masuki yang kedua, nilai optimumnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan negatif D per 4A atau negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan bilangannya, negatif 10 dikuadratkan dikurang 4 kali 3 kali 9 per 4 kali 3. Ini negatif 100 dikurang 108 per 12. Negatif 8 per 12. Hasil akhirnya adalah 2 per 3. Nah, dari persamaan sumbu simetri dan nilai optimumnya, lalu kita masukkan menjadi koordinat titik optimum. Jadi koordinat titik optimum itu adalah persamaan sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi hasilnya adalah negatif 1, 2 per 3, 2 per 3. Sekarang bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa info? Persamaan fungsi kuadrat dapat ditentukan dari beberapa info. Pertama, jika diketahui beberapa koordinat yang dilalui fungsi. Kemudian yang kedua, bisa juga jika diketahui titik potong fungsi terhadap sumbu X. Lalu yang ketiga, jika diketahui titik potong fungsi terhadap sumbu Y. Yang keempat, jika diketahui persamaan sumbu simetrinya. Yang kelima, jika diketahui nilai optimumnya. Yang keenam, jika diketahui titik optimumnya. Tidak perlu ke-6 poin di atas ada untuk membuat persamaan fungsi kuadrat. Untuk lebih jelas, lihat contoh-contoh soal yang akan dibahas berikut ini ya.
Yang pertama kita coba mengerjakan soal atau membuat fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 titik. Jadi ada titik 0,1, 1,3, dan 2,7. Pertama kita tulis dulu persamaan umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau boleh juga ditulis seperti biasa y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Lalu kita masukkan koordinat yang pertama 0,1. 0,1 itu artinya x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka f0 itu sama dengan a kali 0 dikuadratkan ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan 1 karena 0,1. Sehingga dari persamaan ini kita dapatkan bahwa c sama dengan 1. Lalu yang kedua kita masukkan titik 1,3. Berarti f1 sama dengan a kali 1 dikuadratkan plus b kali 1 plus 1 karena c nya tadi 1 sama dengan 3. Maka didapatlah a plus b plus 1 sama dengan 3. Lalu a plus b sama dengan 2 karena satunya kita pindahkan ke ruas kanan. A plus b sama dengan 2 ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan yang titik ketiga F2, sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu 4A plus 2B sama dengan 6. Dari pembahasan sebelumnya ada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 2 itu kita kurangi dengan persamaan 1. Jadi 4A plus 2B sama dengan 6 itu akan kita kurangi dengan A plus B sama dengan 2. Karena eksponen dari A maupun B itu belum ada yang sama, sesuai dengan kriteria persamaan linear dengan dua variabel. Untuk mendapatkan nilai A atau nilai B, salah satu harus kita samakan eksponennya. Untuk mencarinya kita coba persamaan yang kedua itu kita kalikan 2 sehingga menjadi 4A plus 2B sama dengan 6, lalu 2A ditambah 2B sama dengan 4. Sekarang kita kurangi 4A dikurang 2A sama dengan 2A, 2B dikurang 2B 0, lalu 6 dikurang 4 sama dengan 2, sehingga 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke salah satu persamaan, baik 4A plus 2B sama dengan 6, atau kalian boleh pilih yang lebih sederhana, A plus B sama dengan 2. Karena A nya sama dengan 1, maka A plus B sama dengan 2, A nya kita ganti dengan 1, jadi 1 plus B sama dengan 2, sehingga didapat B sama dengan 1. Ingat tadi bahwa C itu sama dengan 1. Maka sekarang kita sudah bisa membuat atau menentukan persamaan fungsi kuadratnya. Jadi kita masukkan dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita ganti a nya dengan 1, b nya 1, c nya 1, sehingga persamaan fungsi kuadrat yang diminta adalah fx sama dengan 1x kuadrat plus 1x plus 1, atau boleh juga ditulis fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Contoh soal berikutnya, kita akan menentukan fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, lalu diketahui nilai optimumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk menentukan bagaimana persamaan fungsi kuadratnya,
maka kita pertama menggunakan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 per 2, itu untuk rumus sumbu simetrinya. Jadi selain X sama dengan B per 2A, bisa juga menggunakan rumus yang barusan saya sebutkan. Sehingga didapatlah persamaannya X sama dengan X1 plus X2 per 2, 3 ditambah 7 per 2, jadi X sama dengan 5. Maka titik balik atau titik optimumnya adalah 5, negatif 8. Jika memotong sumbu X di dua titik, maka rumus umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat berubah menjadi fx sama dengan a dikali x dikurang titik-titik, kemudian dikali x dikurang titik-titik. Karena memotong sumbu X di titik 3,0 dan 7,0 dengan titik balik optimumnya adalah 5, negatif 8, maka persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c awal itu kita bisa tulis menjadi fx sama dengan a dikali x dikurang 3 dikali x dikurang 7. Lalu titik balik optimumnya kita masukkan ke dalam persamaan itu. Jadi titik 5, negatif 8 itu kita masukkan ke fx sama dengan a kali x min 3 dikali x min 7. Kalau F5 maka X-nya itu kita ganti dengan 5, sehingga A dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikurang 7. Karena Y-nya sama dengan negatif 8, maka sama dengan negatif 8. Hasilnya adalah A dikali 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 4A sama dengan negatif 8, maka A sama dengan 2. Karena A-nya sama dengan 2, maka kita sudah memperoleh persamaan kuadrat, maksud saya persamaan fungsi kuadrat dengan memasukkan nilai A sama dengan 2 itu. Jadi fx sama dengan 2 kali x min 3 kali x min 7. Hasilnya adalah fx sama dengan 2 dikali x kuadrat min 10x plus 21. Ini adalah hasil dari x min 3 dikali x min 7. Jadi kalau x min 3 dikali x min 7 itu hasilnya adalah x kuadrat min 10x plus 21. Maka sekarang kita buka kurungnya. Hasil akhirnya adalah, atau persamaan fungsi kuadrat yang diminta adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 20x plus 42. Soal berikut adalah bagaimana membuat persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya atau titik koordinat optimum atau koordinat maksimumnya. Kemudian grafik itu hanya memotong satu titik pada sumbu X yang diketahui. Nah, untuk mengerjakan atau menentukan fungsi kuadrat seperti ini, pertama kita harus ingat dulu bahwa sumbu simetri itu adalah membagi grafik menjadi dua sama besar. Maka berdasarkan sifat simetri itu, titik negatif 1,0 kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka diperoleh titik 3,0.
Sehingga karena sudah memiliki 3 titik, kita sekarang ada titik negatif 1,0, kemudian 3,0, lalu 1, negatif 4, maka kalian sudah bisa membuat persamaan fungsi kuadrat seperti yang sudah dijelaskan terdahulu. Contoh soal berikut adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika grafiknya memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,3. Ini juga 3 titik. Pertama, kita masukkan dulu atau kita buat dulu persamaan fungsi kuadratnya menggunakan 2 titik yang memotong sumbu X, sehingga kita peroleh fx sama dengan A dikali X dikurang negatif 2 dikali X dikurang 3. Hasilnya adalah fx sama dengan A kali X plus 2 kemudian dikali X negatif min 3. 0,3 itu artinya X-nya 0, kemudian hasilnya 3. Jadi F0 sama dengan 3. Lalu kita masukkan F0 itu artinya X-nya kita ganti dengan 0 sama dengan A kali 0 ditambah 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi A dikali 2 dikali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 6A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 3 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 0,5 atau negatif setengah. Lalu kita masukkan ke persamaan sehingga hasil akhirnya adalah fx sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah setengah X ditambah 3, atau fx sama dengan negatif 0,5 X kuadrat ditambah 0,5 X ditambah 3. Berikutnya menentukan titik potong fungsi linear dan fungsi kuadrat. Contoh soalnya adalah tentukan titik potong fungsi Y sama dengan min X plus 1 dan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Seperti kita ketahui, kalau berpotongan berarti titik potong itu memiliki koordinat yang sama, sehingga X kuadrat min 5X plus 4 itu sama saja dengan min X plus 1. Lalu min X plus 1 kita pindahkan ke ruas kiri sehingga berubah menjadi X kuadrat min 5X plus 4 plus X min 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Memfaktorkan masih ingat pelajaran sebelumnya bahwa untuk memfaktorkan itu kalian harus mencari dua bilangan yang sama yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 4, lalu kalau dikalikan hasilnya sama dengan 3. Bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 1, sehingga hasil pemfaktorannya adalah X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Itu artinya X min 3 sama dengan 0, X nya sama dengan 3. Lalu X min 1 juga sama dengan 0, X nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan, jika X sama dengan 3, maka dari hasil persamaan linear Y sama dengan min X plus 1 itu didapatkan Y nya sama dengan negatif 2, sehingga kita dapat titik 3, negatif 2. Nah, sekarang kalau X nya sama dengan 1, maka Y nya sama dengan 0, kita dapatkan titik 1,0. Maka titik potong dari fungsi Y sama dengan min X plus 1 dan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 adalah titik 3, negatif 2 dan titik 1,0.
Berikutnya kita menentukan titik potong dua fungsi kuadrat yang berbeda. Contoh, tentukan titik potong fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 dan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Jawabannya adalah, kalau dia berpotongan artinya memiliki koordinat yang sama. Maka X kuadrat min 5X plus 4 itu sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Sehingga kita dapat, kalau ruas kanan kita pindah ke kiri, kita dapat min X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Lalu X sama dengan 2 itu kita masukkan ke salah satu persamaan fungsi kuadrat. Kalian bisa memilih Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4, atau boleh juga memilih Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2. Hasilnya sama. Kalau X kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4, maka Y hasilnya adalah negatif 2. Maka titik potongnya adalah 2, negatif 2. Demikianlah sekilas tentang fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Kemudian sampai ketemu di material-material berikutnya. Terima kasih.